Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita, memeliharakan hidup kita. Bahkan Tuhan boleh terus memimpin, memampukan kita menghadapi berbagai tantangan. Dan
sudah selayaknya pagi ini kita datang kepadanya. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sembah Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kau selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Kau selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Tuhan sedemikian memelihara hidup kami. Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas setiap kasih anugerah berkat pemeliharaan-Mu. Kami tidak akan pernah bisa membalasnya sama sekali Tuhan. Kami hanya bisa memuji Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau menilik hati kami. Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan ini. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan ini lahir dari hati kami yang paling dalam. Akan kekaguman, akan hormat kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Dan kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan berbicara kepada kami setiap pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan biarlah Tuhan Kau sungguh yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Terpuji nama-Mu Bapa.
kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab kita dari Matius pasal yang ke-25. Kita akan membaca ayat yang ke-21 saja. Matius 25 ayat 21 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, pagi ini kita berbicara bagian yang terakhir tentang bagaimana kita melayani dengan hati yang murni. Dengan hati yang murni. Melayani dengan hati yang murni. Berarti melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa agenda tersembunyi. Melayani tanpa mencari hal-hal yang lain. Saudara-saudara, pagi ini kita melihat bagaimana kita menjadi pelayan yang setia sampai akhir. Hati yang murni juga dilihat dari kesetiaan kita. Setia sampai akhir. Matius 25 ini kita semua membaca atau mengenal, memahaminya sebagai satu rangkaian Matius yang berbicara tentang pasal yang berbicara tentang talenta. Jadi bagaimana orang diberi 5 talenta, diberi 2 talenta, dan diberi 1. Hamba itu dalam perumpamaan itu adalah pergi dan memberikan kepada hamba-hamba itu 5, 2, 1 talenta. Kemudian ketika mereka tuannya nanti kembali, dimintalah pertanggungjawaban. Dan ayat 21 ini merupakan pertanggungjawaban setelah pertanggungjawaban hamba yang menerima 5 talenta. Karena mereka menerima 5 talenta, datang ia membawa laba 5 talenta. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah saudara, mendengar itu, inilah pujian yang diberikan kepada hamba itu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kesetiaan dalam pelayanan seringkali diuji bukan pada waktu kita berada di puncak keberhasilan. Jadi kesetiaannya itu sebetulnya bukan karena 5 menjadi 10, bukan itu sebenarnya poinnya. Tetapi bagaimana hamba itu sekalipun Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak memberikan begitu banyak perintah, tetapi dia mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Tanpa dia tahu kan apa nanti hasilnya. Tanpa dia tahu kan akan bagaimana nanti respon tuannya. Tanpa dia tahu kan atau tanpa dia bikin apa bagaimana resikonya. Pokoknya dia kerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Sebagai pelayan. Saudara, dalam ujian pelayanan kita seringkali kesetiaan itu diuji ketika kita ada di dalam lembah kesunyian. Saat jerih lelah mungkin tidak dihargai. Atau ketika kita mulai lelah dan ingin menyerah. Disitulah kesetiaan itu diuji. Saudara, Tuhan Yesus melalui perumpamaan talenta ini mengajarkan bahwa kesetiaan sekali lagi bukan diukur dari besar kecilnya hasil. Jadi poinnya bukan karena 5 jadi 10. Bukan itu poinnya. Jadi bukan dari besar kecilnya hasil. Melainkan dari konsistensi hati untuk mengerjakan yang dipercayakan kepada kita sampai tuntas. Jadi kesetiaan itu adalah bagaimana saudara-saudara konsisten
dalam hati saya dan saudara untuk mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita sampai tuntas. Itu konsisten. Itu setia. Ketika kita mengerjakan semua sampai tuntas, itulah kesetiaan kita. Saudara, pelayanan yang setia tahu, kita sebagai pelayan yang setia, kita tahu bahwa pelayanan bukan ajang mencari pengakuan manusia. Jadi pelayanan itu bukan tempat untuk kita mencari pengakuan. Bukan tempat untuk mencari penghargaan. Bukan tempat untuk mencari penghasilan. Bukan tempat untuk mencari popularitas. Bukan. Melainkan bentuk ketaatan kita kepada Sang Pencipta kita, Sang Tuan kita, Lord kita, majikan kita. Siapa itu? Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Saudara, bahkan perkara yang tampak kecil di mata dunia bisa memiliki nilai kekekalan di mata Tuhan. Jika bagaimana? Jika dikerjakan dengan hati yang murni, yang benar, saudara. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang kesetiaan, mungkin tidak selalu kita menulai hasil yang kita harapkan di bumi ini. Tetapi Tuhan janji memberikan kepada kita janji yang pasti. Apa dikatakan? Ada hari di mana setiap pelayan akan berdiri di hadapannya. Dan suara yang kita dambakan bukan pujian manusia, tetapi ucapan lembut namun penuh kuasa dari Tuhan kita. Ucapan apa itu? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, ini menjadi satu mimpi terbesar saya sebetulnya juga sebagai pelayan. Dan ini mesti mungkin juga menjadi mimpi terbesar semua orang yang melayani. Beberapa kesempatan saya ditanya, apa mimpi atau tujuan yang besar yang Bapak miliki? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mimpi terbesar saya adalah ini. Ketika Tuhan nanti panggil saya, Dia akan tepuk punggung saya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Pujian dari Tuhan itu ada sesuatu yang membahagiakan, yang membanggakan hati. Sudah mimpi terbesar saya itu dalam hidup saya. Ketika Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya oleh kepadanya memberikan apa yang Tuhan juga sudah berikan. Dan Dia mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, setia sampai akhir berarti tetap memegang teguh komitmen. Meskipun angin pelayanan bertiup kencang, tapi kita tetap berpegang teguh. Ini yang benar, ini pegang. Sampai kapanpun, apapun resikonya. Setia sampai akhir berarti menolak untuk membiarkan rasa kecewa, bahkan penolakan atau kesalahan menggerogoti semangat kita. Saudara, pelayanan yang setia itu menyadari bahwa pelayanan sekecil apapun tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Upah sejati bukan popularitas, jabatan apalagi, bukan juga hasil yang terlihat, melainkan relasi kita dengan Tuhan dalam kemuliaan. Maka saudara, milikilah hati yang murni. Biarkan hamba ini, kita ini, dipuji oleh Tuhan yang kita layani. Pujian manusia
itu sementara dan seringkali palsu dan tidak menentukan apa-apa. Tapi pujian dari Tuhan kita, itulah bukti dari kesetiaan kita. Saudara-saudara, dimanapun engkau berada, apapun hari ini engkau yang sedang kau kerjakan bagi Tuhan, dan bagaimanapun respon manusia terhadapmu, tetaplah engkau setia. Dalam perkara kecil sekalipun, dilihat ataupun tidak dilihat orang, dihargai ataupun tidak dihargai orang, berhasil atau tidak berhasil pun dalam pandangan manusia, tapi tetaplah kerjakan di hadapannya dengan tulus. Dan biarlah kita semua, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan menyambut kita, Tuhan menepuk bahu kita. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Saudara, beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi, mengecek diri kita adalah, apakah kita masih setia melayani waktu tidak dilihat atau tidak dihargai orang lain? Mungkin selama pelayanan, renungan pelayanan, saya beberapa kali bertanya hal ini dalam renungan pagi ini. Karena pertanyaan yang penting, apakah engkau tetap setia mengerjakannya? Apakah fokus kita masih tertuju kepada Tuhan atau mulai bergeser ke pujian manusia dan status atau jabatan yang ingin engkau kejar? Jika hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita siap mendengar kalimat, inilah hambaku yang baik dan setia? Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu ketika Tuhan memanggil kami. Engkau memberikan Tuhan satu pernyataan, hai baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Kami rindu setia di hadapanmu. Kami rindu setia di hadapanmu ya Tuhan. Tuhanku mau setia melayani Tuhan sampai akhir. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayanimu seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayanimu seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Bapa yang setia, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami menjadi pelayan-Mu. Ajari kami untuk melayani bukan demi pujian manusia, tetapi demi menyenangkan hati-Mu. Saat kami lelah, bangkitkan kembali semangat kami. Saat kami ingin menyerah, ingatkan kami pada tujuan akhir kami, bertemu denganmu dan mendengar suaramu yang berkata, baik sekali perbuatanmu itu,
hai hambaku yang baik dan setia. Bapa, kuatkan langkah kami, Bapa, agar kami tetap setia sampai akhir, sampai garis akhir, sampai finish, dan kami boleh berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Dan kami sungguh, Tuhan, mendengar sambutan-Mu itu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh pagi ini mengucapkan syukur. Kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami, semua jemaat Tuhan yang tergabung dalam persekutuan doa pagi ini. Biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai akhir. Yang setia sampai akhir. Yang setia, dan kami boleh diteguhkan oleh Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami mau bersama-sama supaya kami boleh, Tuhan, mempersiapkan diri kami di dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap ibadah kami. Berkati Tuhan supaya kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, orang-orang dekat kami mempersiapkan diri untuk ibadah raya besok. Kami berdoa untuk di antara kami yang Tuhan boleh beri kesempatan untuk ambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Tuhan juga berkati agar kami semua boleh memberikan yang terbaik. Kami boleh mempersiapkan diri yang terbaik. Dan biarlah setiap persiapan kami Engkau urapi. Sehingga semua boleh, Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan atau pengkhotbah warga yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman pada minggu ini. Dimanapun mereka berada, dalam mimbar-mimbar di mana jemaatnya baik kecil maupun banyak, Tuhan, dimanapun di desa, di kota, dimanapun Tuhan, urapi lidah bibir hamba-hambamu, supaya hamba-hambamu memiliki kesetiaan, integritas, bahwa setiap hamba-hamba Tuhan penyampai firman Tuhan tidak menyampaikan hanya gagasan ide sendiri, tidak mencuri kemuliaan-Mu, tidak, Tuhan, memperalat firman-Mu, tetapi sungguh-sungguh menyampaikan apa yang Tuhan Allah ingin sampaikan kepada kami umat Tuhan. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu melalui setiap kami yang Tuhan percayakan untuk boleh memberitakan firman-Mu. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami terus berdoa supaya Tuhan memampukan kami untuk kami setia dalam hal yang kecil sekalipun. Apapun bahagian pelayanan kami boleh sungguh akan kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan, Engkaulah yang memimpin buat setiap langkah-langkah kami, untuk kami terus bisa peduli, peka terhadap mereka yang sudah lama jauh dalam persekutuan dengan Engkau. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mendorong, mengajak, merangkul mereka, dan biarkan kami tidak henti-hentinya, tidak jenuh untuk terus mengajak, sekalipun beberapa kali mereka tidak merespon. Tuhan, Engkaulah yang menolong kami, memimpin kami. Berkati juga Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan, baik terhadap anak-anak sekolah minggu, baik terhadap pemuda remaja, kepada lansia, kepada kaum pria, kaum wanita. Tuhan berkati agar setiap pelayanan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kami boleh sungguh diarahkan menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan buat seluruh kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan, Kau pulihkan, sembuhkan. Dan biarkan Tuhan kerinduan mereka beribadah mungkin terhalang, tapi biarkan Tuhan fasilitas sarana yang disiapkan oleh gereja juga boleh membantu, sehingga mereka boleh beribadah secara live streaming di tempat atau di rumah sakit atau di mana saja Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami sungguh, Tuhan, mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau juga yang menolong kami setiap pribadi. Hari ini biarkan kami bisa bersama dengan keluarga, untuk kami boleh bersama-sama juga menikmati kebersamaan dan mempersiapkan diri kami di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biarlah Tuhan
tiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap ibadah-ibadah raya, ibadah-ibadah yang sungguh tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga, dan selamat mempersiapkan hati diri kita dalam ibadah raya dan pelayanan kita besok. Jangan lupa ajak keluarga, ajak teman-teman dekat, ajak ahli taulat untuk ayo kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Selamat berakhir pekan sekali lagi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.